ketika saham itu dalam keadaan naik dan volumenya juga masih dalam keadaan bagus, menurut saya sih trennya masih akan naik ya. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Sedikit melihat keseruan kita ya di keluarga Oke Saham. Nih pagi-pagi masih jam 9.14. Ada yang berani nggak spekulasi MPPA 200 sampai dengan 202? Nah, dalam 5 menit aja MPPA bisa sampai 210. Dan di closing MPPA juga cukup lumayan ya sampai dengan 10%-an. Jadi alhamdulillah ya buat kawan-kawan di keluarga Oke Saham dan juga di sobat Oke Saham juga yang ngambil MPPA ya. Happy cuan buat kawan-kawan semua. Dan kemarin juga saya juga memberikan menu pagi yaitu MITI, BAPA dan BBYB. Alhamdulillah MITI saya juga sempat memberikan rekomendasi ya di sobat Oke Saham. MITI alhamdulillah cuan ya buat kita MITI, dan juga BBYB alhamdulillah bisa sampai 8%-an ya untuk BBYB. Dan jajan sore saya hari Kamis untuk hari Jumat itu adalah Yellow, dan Yellow alhamdulillah Yellow masih memberikan kita cuan ya buat kita. Nah, ini Yellow bisa sampai dengan 4%-an Yellow, walaupun closing merah kembali, tapi alhamdulillah kita sudah dapatkan cuan dari Yellow. Dan hari ini saya akan mereview beberapa saham, dan ini adalah request dari sobat Oke Saham. Itu ada MPPA, Mari, BCIP, Friend, UFCR, Elsa, SC, BNI, BBB, dan IPTV. Dan yang pertama saya akan mereview saham dari MPPA. Nah, MPPA kemarin naik cukup luar biasa ya sampai dengan 12%. Dan kita sudah merekomendasikan MPPA dari harga 200 sampai dengan 202, dan juga closing ini bisa sampai 12%. Selamat ya buat kawan-kawan yang sudah masuk di MPPA di hari Jumat kemarin. Dan hari ini saya akan mereview dari MPPA. MPPA hari ini closing walaupun belum kuat ya di atas MA5, tapi sangat tipis sekali di bawah MA5 karena MA5 ada di harga 225 dan MPPA closing di 224. Apakah sudah mulai kuat ya MPPA untuk kita tahan? Menurut saya MPPA masih hati-hati buat kawan-kawan semua karena ini baru pantulan pertama. Contoh kita lihat di sini. Ini adalah kenaikan pertama tapi besoknya dia masih dalam keadaan turun. Jadi kita masih belum bisa tenang ya untuk yang masih punya MPPA, tinggal pasang trailing stop aja. Nah, kira-kira MPPA sudah mulai bisa kita hold kapan, Pak? Nah, kalau seandainya menurut saya ya, kalau saham yang mau di hold atau di swing, tunggu MPPA naik di atas MA50. Nah, MA50-nya aja masih di atas 400-an. Makanya untuk sekarang ya kita yang sudah punya harga bawah, pasang trailing stop dulu deh. Jangan ditinggal ya, atau bahasanya sering saya ngomong jaga lilin dulu deh untuk di MPPA. Harga 210 sebagai trailing stop buat kawan-kawan. Nah, yang sudah punya harga bawah nih di harga 200 sampai dengan 202 ya. Menurut saya sih sudah lumayan ya, tinggal pasang trailing stop aja di kisaran harga 210-an. Dan kita lihat dari bot di Oke Saham, hari kemarin hari Jumat juga terlihat bahwa ada akumulasi cukup lumayan. Ini merupakan salah satu hal yang sangat positif ya dari MPPA. Kenapa? Biasanya nih ya, ini biasanya kalau seandainya saham yang masih dalam keadaan downtrend seperti ini, walaupun dia masih dalam keadaan naik hari pertama, contoh ya, ketika dia naik pertama kali di sini, ini belum ada akumulasi di sini. Masih kosong. Tapi ketika MPPA hari ini naik sampai dengan 12%, di sini terlihat ada akumulasi. Nah, ini merupakan hal positif dari MPPA. Semoga aja MPPA masih lanjut ya. Dengan tadi resisten terdekatnya ada di harga 236, kalau lewat bisa ke 290. Kawan-kawan yang sudah punya harga bawah, ya tinggal pasang trailing stop aja ya. Selanjutnya saya akan mereview saham dari Friend. Nah, ini ada banyak sekali pertanyaan terkait Friend. Friend ini masih dalam keadaan turun-turun terus, Pak. Apakah bisa dicicil? Ini adalah area-area dari Friend. Nah, ini Friend terakhir dia sempat turun di harga 77 dan itu bisa menjadikan support kuatnya sekarang. Kenapa? Kalau seandainya membentuk lower low kembali, bahaya. Kenapa? Ini masih dalam keadaan downtrend, Friend. Resisten terdekatnya ada di harga 80, lalu 83, lalu 86. Nah, itu adalah resisten yang harus ditembus untuk Friend. Tapi kita bisa perhatikan ya, kemarin, nah ini kemarin ya, ini kalau kita pantau, ini adalah salah satu pola pembalikan arah kalau seandainya besok benar terjadi kenaikan. Nah, ini kawan-kawan bisa pantau ya. Kalau seandainya Friend bisa naik di atas 82, nah ini 82 adalah harga tertinggi di sini ya, candle merah ini. Berarti dia konfirmasi bahwa mulai pembalikan arah. Kenapa? Ini adalah salah satu pola pembalikan arah
yang saya suka juga ya ketika candle merah lalu membentuk doji. Terkadang kalau seandainya konfirmasi dia dalam keadaan pola membalikan arah, besok adalah hijau dan bisa breakout dari harga tertinggi di merah ini. Nah, ini kalau seandainya terjadi seperti itu, ini merupakan salah satu hal yang positif bagi friend. Dan ini ya, ini adalah session dari friend. Ini biasanya friend itu polanya adalah biasanya di awal tahun di kisaran dari Februari sampai dengan bulan Juli, itu dari bulan 2 sampai dengan bulan 6 itu hampir rata-rata sering hijau. Nah, ini bisa kita lihat ya, average-nya biasanya hijau. Tapi dari bulan Agustus sampai dengan akhir tahun ini biasanya merah. Makanya sekarang ini adalah pantauan saya atau bisa dikatakan cicil-cicil friend deh. Mau friend atau friend warannya, saya sudah mulai cicil-cicil ya dari harga sekarang. Cicil aja dulu. Selanjutnya saya akan mereview saham dari Mari. Nah, ini Mari cukup cantik ya, kalau menurut saya cukup cantik. Kenapa? Ini adalah garis zigzag yang sudah saya buatkan. Ini adalah garis zigzag ya. Dan dari garis zigzag dari harga bawah ini dia sudah mulai memberikan sudut kemiringan naik ke atas. Nah, ini sudah mulai naik ke atas. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah sudah mulai ada sinyal nih di sini. Sudah ada mulai sinyal tanda panah ke atas dan harganya sudah naik di atas MA5 di hari kedua. Ini hari pertama dia naik. Dan hari kedua ini adalah hari kedua dia naik dan juga closing di harga psikologis 400. Cantik kalau menurut saya untuk Mari. Ditambah juga kalau kita perhatikan ini ada volumenya mengalami kenaikan selama 3 hari berturut-turut ya. Ini merupakan salah satu hal yang positif untuk Mari. Semoga aja Mari bisa tembus di atas garis MA50 ini di harga kisaran harga 422 ya. Dan kalau seandainya bisa kuat di atas itu, ini mulai cantik sekali dan harapannya sih bisa kembali di harga 500-an. Untuk saat ini, jadikan MA50 ini di harga kisaran 422-an itu sebagai resistennya ya. Biasanya sih kalau seandainya dia kejedot lalu dia turun, nah ini kita harus siap-siap untuk buang dulu. Nah, biasanya kalau seandainya dia nggak kuat di atas MA50 lalu dia turun, biasanya dia turun cukup lumayan dulu untuk kembali ngetes lagi untuk naik di atas MA50. Jadi buat kawan-kawan yang sudah punya Mari di harga bawah, kita bisa siapkan trailing stop ya. Nah, ini trailing stopnya adalah di harga, ini kan sekarang 450 ya. Kita bisa jadikan harga 388. Nah, ini 388 ini sebagai support kuatnya untuk saat ini. Nah, kalau seandainya dia turun di bawah MA50 di chart 5 menit dan juga bisa jebol di 388, ya kita bisa pertimbangkan untuk keluar dulu. Itu ya buat kawan-kawan di luar sana ya. Nah, melihat dari bot Oke Saham, kita bisa perhatikan akumulasi dari Mari. Nah, ini dia sudah mulai naik kuat ya, dan juga ditambah sudah mulai ada akumulasi. Nah, ini merupakan satu hal yang positif ya buat kita, dengan memang dia di sini ada resisten terdekat ada di harga 408 dan resisten lanjutannya ada di harga 444. Kita bakal pantau besok untuk Mari, semoga aja Mari bisa lanjut ya. Selanjutnya saya akan mereview saham dari BBEB. Nah, ini BBEB sudah masuk dari rekomendasi saya di hari Jumat pagi kemarin. Walaupun kemarin sempat di hari Rabu Kamis sempat merah, tapi kita merekomendasikan dari BBEB. Alasan saya memasukkan BBEB ke rekomendasi saya di Jumat pagi adalah akumulasi. Kita bisa melihat dari akumulasi dari BBEB ya. Ini sudah sempat saya bahas di keluarga Oke Saham ya, terkait saham screening saham yang sedang terjadi akumulasi dan tersaring BBEB. Makanya kita kemarin dari BBEB harga opening kita sudah mulai masuk BBEB di harga 1.800-an. Dan closing bisa sampai 7,56% ya, sempat naik cukup lumayan ya, tertinggi bisa sampai 9%-an. Walaupun closing turun tapi dia masih bertahan di atas MA5. Dan kemarin sudah mulai adanya sinyal kenaikan. Nah, ini kita bisa pantau ya untuk BBB. Semoga aja bisa kembali di atas 2000-an lalu bisa kembali ke 3000 ya harapannya. Bagi kawan-kawan yang sudah punya BBB harga bawah nih yang ikut review rekomendasi saya, bisa dijadikan 1900 atau 1880 sebagai support kuat atau trailing stopnya.
Atau selama BBB masih bertahan di atas MA 50 di chart 5 menit kita masih hold. Kenapa? Kalau biasanya saham yang masih bertahan di 5 menit di chart 5 menitnya di atas MA 50 ini masih akan dalam keadaan naik. Nah, contoh ya, ini dia sempat naik, lalu dia koreksi turun, naik lagi, turun lagi, tapi masih bertahan di atas MA 50. Makanya kalau seandainya saya selalu menjadikan MA 50 di chart 5 menit ini sebagai support kuat saya kalau seandainya saya punya harga bawah. Jadi itu bisa dijadikan trailing stop dari saya ya buat kawan-kawan semua. Selanjutnya saya akan mereview saham dari IPTV. Nah, ini banyak sekali yang nanya nih, Pak, IPTV kira-kira masih kuat apa enggak? Kalau saya melihat ya dari volume, ini adalah rumus volume. Ketika saham itu dalam keadaan naik dan volumenya juga masih dalam keadaan bagus, menurut saya sih trennya masih akan naik ya. Nah, ditambah juga kalau kita perhatikan di sini, ini sudah mulai ada sinyal ya di sini. Sudah mulai ada sinyal dan juga zigzagnya juga, garis zigzagnya juga sudah mulai menunjukkan kenaikan. Resisten selanjutnya IPTV ada di harga berapa? Nah, ini banyak sekali gap ya di sini. Ini gap ya. Harapan saya sih bisa tutup gap ya di harga 137. Nah, kalau seandainya bisa tutup gap di situ di harga 137, dia akan menguji di MA 50 sebagai resisten kuatnya kembali itu ada di harga 149-an. Menurut saya saham-saham dari MNC ini sudah mulai terlihat ya kenaikannya, ya kita tinggal pantau-pantau aja ya. Dengan support kuatnya sekarang kalau kita masukkan di sini ini ada di harga 100. Ini kan ada di 111. Apakah terlalu jauh ya harga 100 sebagai support kuatnya? Ya udah dijadikan, kita bisa masukkan lagi kalau seandainya kawan-kawan takut ke terlalu jauh. Nah, ini bisa dijadikan harga 106 sebagai support dari IPTV. Semoga aja masih kuat ya IPTV di 106. Kalau seandainya turun di bawah 106 ya kita bisa buang dulu, atau ya selama saham ini masih berada di atas MA 50 di chart 5 menit ya menurut saya sih masih bisa di hold ya buat kawan-kawan semua. Selanjutnya saya akan mereview saham dari BCIP. Nah, ini kalau kita melihat dari candle terakhir di sini, ini adalah candle yang kurang bagus. Mengalami penurunan cukup dalam dan juga ya harganya masih naik turun ya, dan juga volumenya masih dalam keadaan tidur. Menurut saya volumenya tidur ini, dan harganya masih di bawah MA 5. Ini saham sedang downtrend, jadi kawan-kawan hati-hati. Nah, kalau kita cari support kuatnya, sebenarnya supportnya sudah dijebol ya. Bagi kawan-kawan yang masih punya BCIP ya kita bisa masukkan kembali. Untuk support selanjutnya ada di harga 75. Nah, ini dekat sekali ya karena supportnya ada di harga closing di harga 77 dan sekarang supportnya ada di 75. Kalau seandainya membentuk lower low kembali, hati-hati, jangan-jangan nanti malah dibuat tidur loh untuk BCIP. Jadi kawan-kawan harus mengambil sikap ya. Untuk BCIP bisa buang atau bisa kurangi muatan nanti ketika mulai ada tarikan langsung average. Nah, ini ya buat kawan-kawan semua. Jadi menurut saya BCIP ini masih dalam keadaan downtrend, jadi hati-hati dengan support selanjutnya ada di harga 75. Selanjutnya saya akan mereview saham dari UFCR. Nah, UFCR ini sempat member saya nanya, Pak, UFCR seperti apa? Sudah saya kasih tahu bahwa candlenya ini masih dalam keadaan downtrend dan juga ya belum ada support. Nah, kemarin ya masih membentuk lower low kembali ya bahaya kata saya. Tapi hari terakhir kemarin di hari Jumat dia membentuk hammer ya setelah mantul dari ARB, dan ini merupakan salah satu hal yang positif bagi kita. Cuman masih kawan-kawan ini menurut saya sih masih bahaya ya. Hati-hati. Kenapa? Hal pertama adalah sahamnya masih belum kuat di atas MA 5, itu satu. Kedua adalah ketika kenaikan kemarin volume dari UFCR juga masih belum keadaan naik cukup luar biasa. Jadi masih di bawah dari volume 20 hari rata-rata. Jadi menurut saya sih masih bahaya ya untuk UFCR. Pantauan perhatiannya ada di hari besok. Kalau seandainya UFCR masih dalam keadaan naik dan juga bisa kembali di atas MA 5, harapan untuk UFCR kembali naik itu besar. Tapi kalau seandainya dia UFCR ini belum naik di atas MA 5 atau malah besok dalam keadaan merah ya, mungkin menurut saya sih dia akan sideways dengan support terdekat ada di harga 300. Nah, itu kenapa 300? Karena 300 adalah harga psikologis dari UFCR. Nah, semoga aja UFCR ini bisa kembali naik ya, untuk ya bagi kawan-kawan yang sudah punya harga atas ya berharap segera
bisa cuan ya untuk UFCR. Jadi kita pantau besok UFCR kalau yang bagi kawan-kawan yang sudah punya UFCR di harga atas ya. Selanjutnya saya akan mereview saham dari Elsa. Nah, Elsa ini adalah salah satu saham dari sektor energi ya. Dan menurut saya saham-saham yang masih berpeluang untuk masih dalam keadaan bagus ya, itu adalah di sektor energi. Jadi Elsa ini bisa kita pantau. Ditambah juga sudah mulai ada sinyal ya. Nah, ini sudah mulai ada sinyal dan juga besok adalah penentuan apakah Elsa masih dalam keadaan naik atau kembali sideways. Nah, itu adalah besok adalah penentuan. Kenapa? Kalau kita perhatikan di sini, dia sedang sideways pendek ya. Nah, ini adalah sideways pendek, ada di resisten terdekatnya ada di harga 268 dan kemarin 268 adalah closingnya. Jadi penentuan kalau seandainya besok dia bisa breakout dari 268 dan juga bertahan di atas 268, ini mulai tanda-tanda bahwa Elsa kembali uptrend. Tapi kalau seandainya dia turun atau kembali besok closing merah, berarti Elsa akan kembali ke sideways-nya ya. Dengan area sideways-nya kita bisa pantau di sini, kita bisa cicil di kisaran harga 252 ya untuk Elsa. Dan bisa dijadikan resisten terdekatnya adalah di MA50 di sini ya. MA50-nya ada di harga 274. Nah, ini bisa dijadikan resisten terdekat untuk Elsa. Dan itu aja review dari Oke Saham. Nah, kalau kawan-kawan yang mau kita review sahamnya dan juga kita bisa berdiskusi ya, berdiskusi santai, kawan-kawan bisa gabung di Sobat Oke Saham. Linknya ada di deskripsi ya. Nah, bagi kawan-kawan yang juga mau gabung di keluarga Oke Saham, ini sangat cocok untuk pemula ya. Ini bisa hubungi admin di 0896 123 31428. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.